Sponges would do and immediately adopt. A little game of catch. Hold on. We have more bonding to do, and what better? Squidward. Yellow's and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain catur dalam posisi tubuh yang terbalik. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob telah ditelepon oleh kedua orang tuanya. SpongeBob kemudian langsung mengambil telepon dari tubuhnya. Saat itu sang ayah mulai menanyakan kabar SpongeBob, apakah baik-baik saja atau sedang bersedih. Son, are you busy? Well, Patrick. Lalu giliran sang ibu yang berbicara dengan SpongeBob. Dalam perbincangan itu, sang ibu mengatakan kepada SpongeBob bahwa dia memiliki kejutan untuknya, sehingga SpongeBob diminta untuk segera datang ke tempatnya. Sebelum SpongeBob pergi, Gary dipaksa agar menggantikannya untuk bermain catur dengan si Patrick. Dalam sekejap bermain, Gary berhasil mengalahkan si Patrick dengan sangat mudahnya. Si Patrick kemudian langsung memakan papan catur karena kekalahannya. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan di tempat bernama Avocado Acres, SpongeBob yang telah bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah yang sudah menunggu kedatangannya. SpongeBob kemudian langsung memasuki ke dalam rumahnya sembari mencari-cari kejutan hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya. Namun SpongeBob belum sama sekali menemukan keberadaan hadiah yang masih dirahasiakan itu. Sehingga kedua orang tuanya mulai memberitahu bahwa hadiahnya telah diinjak-injak oleh SpongeBob. Yang ternyata hadiah kejutan itu adalah si Plankton yang sudah dalam keadaan tubuhnya yang sudah remak. Jadi kejutan itu adalah SpongeBob harus menerima Plankton atau Sheldon untuk dijadikan saudara barunya. Terungkap sudah, jadi ceritanya gini. Jadi si Plankton memang sengaja ingin memasuki ke dalam keluarga SpongeBob dengan membuang bayi di keranjang. Dan dia menyamar sebagai bayi, tujuannya agar bisa dirawat oleh kedua orang tua SpongeBob. Namun yang lebih gokilnya lagi justru SpongeBob dan kedua orang tuanya belum menyadari bahwa itu adalah Plankton yang sedang menyamar. Namun SpongeBob sangat menyukai akan kejutan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, karena dia sendiri menginginkan saudara laki-laki hingga memeluknya. Setelahnya kedua orang tuanya langsung pergi saat SpongeBob sangat menyukai hadiahnya itu. Lalu disinilah sifat jahat Plankton mulai diperlihatkan. Dia berusaha untuk menghasut SpongeBob agar saling bercerita satu sama lain. Jadi di antara mereka berdua tidak boleh memiliki rahasia. Tujuan Plankton sendiri agar dia bisa mendapatkan resep rahasia formula Krabby Patty dari SpongeBob. Namun SpongeBob meminta agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sehingga disinilah SpongeBob dan juga si Plankton keluar rumah dan bermain bola bisbol. Namun dia tidak bisa memasang sarung tangan karena kebesaran. Namun SpongeBob tetap saja menyuruh Plankton yang sangat kecapean harus melemparkan bola hingga membuat tenaganya habis untuk menggelindingkan bolanya. SpongeBob kemudian memberikan bola bisbol menggunakan caos pedas hingga tepat mengenai masuk ke dalam matanya. Tentunya hal itu membuat Plankton sangat kesakitan. Sementara itu di dalam rumah kedua orang tua SpongeBob sangat senang karena melihat keakraban mereka berdua. Yang padahal mah si Plankton benar-benar dibuat sangat tersiksa saat bermain bola bisbol, karena berulang kali dia selalu tergencet saat SpongeBob melemparkan bolanya. Akhirnya setelah SpongeBob mengambil tubuh Plankton dari bola bisbol, dia langsung mengajak Plankton ke rumah tetangganya untuk membantu pekerjaan rumah. Saat itu dia langsung mengetuk pintu tetangganya yang keluar. Namun malah nenek-nenek tua bertongkat yang berada di kursi roda yang melihat tingkah aneh SpongeBob dan juga Plankton. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia ingin membantu pekerjaan rumah. Namun nenek tua itu menolaknya. Hingga si Mary datang dan mempersilahkan SpongeBob dan si Plankton agar memotong rumput-rumput laut di halaman rumahnya. Namun saat mesin itu sudah menyala,
justru membuat tak terkendali hingga membuat si plankton kegiling habis-habisan. Saat itu Mary telah datang yang melihat kinerja mereka berdua. Terbukti Mary sangat menyukai hasil karyanya. Alhasil si Mary langsung memberikan uang logam yang langsung mengenai tubuh si plankton, sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang sekali. Akhirnya mereka bisa mendapatkan uang meskipun upahnya enggak seberapa, tapi lumayan buat jajan. Selanjutnya mereka pergi ke tempat barang rongsokan untuk bermain dengan penghancur logam. Hal itu membuat plankton marah karena harus menuruti permintaan SpongeBob yang konyol. Nah, disinilah si plankton kaget karena kini mereka berada di dekat tempat rumah pisang. Plankton langsung mengajak SpongeBob untuk segera pergi dari sana. Namun SpongeBob justru menggodanya karena dikira si plankton takut dengan si badut. Dan ternyata benar saja, badut itu memiliki perawakan tubuh yang sangat besar sehingga mengubah tubuh SpongeBob menjadi mainan. Sebelum itu si badut merah itu memperingatkan plankton agar jangan ke tempatnya lagi. Hal itu membuat si plankton sangat ketakutan dengan perawakan si badut besar itu. Saat si badut akan menginjak plankton, dia pun meminta bantuan kepada SpongeBob. Alhasil SpongeBob langsung melindungi plankton dari injakan sang badut raksasa hingga berhasil mementalkan badut besar itu ke langit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sejak saat pertolongan itu akhirnya membuat si plankton hatinya tersentuh. Dia pun kini benar-benar menganggap SpongeBob adalah kakaknya karena sudah menolongnya. Alhasil si plankton ingin melakukan banyak hal bersama dengan SpongeBob untuk menjalin hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu saat berada di rumah, plankton harus selalu disuruh oleh SpongeBob untuk mengangkat tubuhnya. Namun dia merasa sangat bahagia bisa hidup bersama. Setelahnya SpongeBob mengajak plankton ke kebun binatang. Karena dasarnya si plankton bangor ngece binatang yang sedang dikurung. Akhirnya bokongnya kecuil sedikit tapi nggak ngaruh. Setelahnya mereka berdua bersantai di halaman rumah melihat indahnya awan di siang hari. Di sini plankton mengungkapkan semua isi hatinya. Intinya dia sangat senang sekali bila memiliki kakak seperti SpongeBob yang selalu ada dan menolongnya dari badut besar yang akan menginjaknya tadi. Karena meskipun dia banyak memiliki saudara tapi enggak sebaik SpongeBob yang berani bertaruh nyawa. SpongeBob pun sangat senang sekali memiliki adik seperti plankton. Kemudian SpongeBob berjanji akan mengungkapkan semua rahasia selama ini kepada plankton. Tentu saja hal itu membuat plankton langsung berubah pikiran menjadi jahat lagi. Pertama-tama yang bercerita plankton, di sini dia mengatakan bahwa dia bersikap kasar karena dia tidak ingin dunia menyakitinya. Namun dia juga takut apabila semua orang menjauhinya. Dia langsung menghirup udara dalam-dalam karena cerita ini benar-benar sangat rahasia hingga orang-orang tak seharusnya tahu akan cerita tersebut. Di sini dia mengatakan bahwa ia tidak pernah belajar cara mengikat dasi. Namun selama ini dia hanya menggunakan dasi jepit sembari menangis. Ya, inilah rahasia SpongeBob yang benar-benar harus dirahasiakan selama ini. Namun dia sangat lega sekali. Akhirnya semua unek-uneknya telah dikeluarkan semua sehingga dia bisa menjadi tenang. Tentu saja hal itu membuat plankton benar-benar sangat murka kepada SpongeBob karena selama ini ternyata SpongeBob memang benar-benar konyol, hanya mengingat rahasia tentang kelemahan dia yang tidak bisa menggunakan dasi. Plankton ingin agar SpongeBob mengungkapkan resep rahasia formula Krabby Patty. Namun dia mengatakan kepada si plankton bahwa rahasia itu masih terkunci di dalam otaknya, yang memang di dalam otaknya sudah ada Tuan Krab yang tertidur menjaga resep rahasia. Sehingga si plankton langsung menggunakan gergaji mesin untuk membuka paksa brankas tersebut hingga membuat SpongeBob sangat panik. Untungnya saat itu datanglah kedua orang tua SpongeBob yang langsung mengambil gergaji mesin itu dari tangan si plankton. Karena mereka menganggap bahwa plankton sangat berbahaya hingga tega melukai saudaranya sendiri hanya demi mendapatkan resep rahasia itu. Mereka berdua kemudian langsung membedong plankton dan kini plankton sudah dikeluarkan dari keluarga mereka agar diadopsi oleh orang lain yang lebih tepat dalam mengurusnya. Dan keluarga barunya ternyata adalah kedua orang tua si Patrick yang sangat senang sekali mengadopsi bayi laki-laki.
Si Patrick keluar yang langsung bermain catur bersama dengan Plankton. Tentu saja keluarga si Patrick lebih konyol ketimbang SpongeBob, karena penderitaan pasti akan datang setiap menitnya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Reward for releasing me. You're my new. Stop right there. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu pagi di Nerdmin Comic Books yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang memilih buku komik. Hingga pada saat itu, SpongeBob yang tidak sengaja telah menemukan kartu perdagangan gelembung kotor yang terbilang sangat langka ya guys. Bubble Bass yang muncul secara tiba-tiba dari kardus sangat kegirangan setelah melihat kartu langka itu. Dia pun seketika langsung menyenggol mereka berdua hingga keluar menggunakan bokong besarnya hanya untuk mengambil kartu langka untuk koleksi Dirty Bubble-nya. Bubble Bass kemudian langsung membayar kartu langka yang berhasil dia curi. Dia pun sangat menyukai kartu langka tersebut. Pada saat Bubble Bass sudah berada di rumahnya sembari membawa kartu langka itu, ibunya datang yang telah mencium aroma bau badan dari Bubble Bass yang tidak sedap. Ibunya tahu bahwa anaknya telah pulang dari toko buku komik, kemudian menyuruh anaknya untuk segera pergi mandi. Saat Bubble Bass sedang berendam di bak mandi, dia telah memiliki salah satu koleksi sabun Dirty Bubble untuk mandi busa kotor dengan gelembungnya. Setelahnya, Bubble Bass langsung membuka isi kartu yang telah berhasil dia curi sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata itu sebatang permen karet Dirty Bubble. Tanpa disadari olehnya, permen karet itu telah tertawa jahat yang akhirnya dimakan oleh Bubble Bass. Karena permen karet itu sudah lawas, membuat perut Bubble Bass mengalami gangguan pencernaan. Dan akhirnya Bubble Bass pun telah kentut di dalam bak mandi. Secara bersamaan, muncullah gelembung besar yang disebut dengan Dirty Bubble yang keluar dari bak mandi karena Bubble Bass kentut. Dirty Bubble menjelaskan bahwa dia bisa bebas dikarenakan Bubble Bass telah memakan permen karet kering itu, yang memang dia telah terperangkap akibat permen karet Mermaid Man. Lalu Dirty Bubble langsung memakan Bubble Bass sebagai tanda pertemanannya. Hal itu membuat Bubble Bass yang berada di dalam Dirty Bubble sangat ketakutan. Tak berselang lama dari itu, datanglah ibunya yang melihat kamar mandinya telah berantakan. Ditambah lagi tubuh Bubble Bass sangat kotor padahal sedang mandi. Bubble Bass menjelaskan bahwa ini bukanlah salahnya, melainkan kesalahan dari Dirty Bubble yang sudah memakannya dan membuatnya terjebak di dalam tubuhnya. Hingga muncullah sifat jahat dari Dirty yang langsung menyerang ibu Bubble Bass hingga membuat kekotoran di rumahnya. Lalu setelahnya, Dirty Bubble dan juga Bubble Bass telah keluar dari rumahnya. Terlihat bahwa Bubble Bass sangat tersiksa karena Dirty Bubble telah meniru seluruh tubuhnya untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Karena bila dia melakukan kejahatan, maka dia akan terbebas dari segala tuduhan, karena nantinya yang disalahkan adalah Bubble Bass. Kini Dirty Bubble akan memanfaatkan tubuhnya untuk melakukan kejahatan. Bahkan saat itu, dia berlari ke jalanan dan berbuat kerusuhan membuat para pengendara mobil was-was akan ulahnya itu. Kali ini Dirty Bubble akan masuk ke dalam tempat bank untuk berbuat kejahatan lagi. Saat orang-orang sedang mengantri, Dirty Bubble langsung membuat onar dengan menyebarkan bau yang tidak sedap, sehingga membuat orang-orang jijik dan pergi dari tempat itu. Saat Dirty Bubble keluar dari bank, dia telah berhasil mencuri uang di bank tersebut. Lambat waktu, akhirnya Bubble Bass merasakan kenikmatan berbuat kejahatan. Lalu datanglah polisi laut untuk menangkapnya. Bukannya takut, justru Dirty Bubble dengan kemampuannya langsung menyerang polisi hingga membuatnya ketakutan.
Akhirnya, kini Bubble Bass benar-benar bisa menikmati rasanya menjadi seorang penjahat yang dibackingi oleh Dirty Bubble yang haus akan kejahatan. Sembari berjalan, Bubble Bass akan merencanakan kejahatannya lagi bersama dengan sahabat barunya itu. Singkatnya, kini Bubble Bass telah berada di restoran Krusty Krab untuk makan siang. Bubble Bass meminta kepada Squidward untuk mengeluarkan semua menu Krabby Patty-nya. Tuan Krab yang kegirangan mendengar bahwa ada orang yang memborong dagangannya, seketika itu langsung memindahkan Squidward ke kursi karena saking culasnya dalam melayani pembeli. Tuan Krab langsung memanggil SpongeBob untuk menyiapkan seluruh menunya. Hingga SpongeBob gerak cepat telah berhasil menyiapkan menu itu di dalam wadah berukuran besar. Lalu makanan itu langsung dilahap habis secepat kilat oleh Bubble Bass dan juga Dirty Bubble. Kebrutalan yang dilakukan oleh mereka berdua tidak hanya sampai di situ saja ya guys. Bubble Bass dan juga Dirty Bubble langsung mencuri uang milik Tuan Krab di kasirnya dengan memakan uang-uang tersebut. Sehingga hal itu tentunya membuat Tuan Krab sangat marah setelah semua uangnya dicuri. Lalu setelahnya, kelakuan jahatnya mulai muncul kembali. Kerusuhan dan penyerangan telah dilakukan oleh mereka berdua, sehingga membuat SpongeBob dan juga Squidward sangat ketakutan. Berbeda halnya dengan Patrick yang lagi santuy nih coy, yang akan melahapnya. Untung saat serangan dilancarkan, Patrick berhasil diselamatkan oleh SpongeBob. Kemudian Dirty Bubble yang langsung melahap Krabby Patty tanpa berhenti. Bahkan saat itu, pelanggan yang sedang makan Krabby Patty telah diganggu dan mencuri Krabby Patty mereka semua. Sehingga kekacauan besar pun mulai terjadi lagi. Dan pada akhirnya membuat seluruh pelanggan Tuan Krab pergi meninggalkan restorannya. Tuan Krab pun sangat bersedih, namun dia harus segera pergi menyelamatkan diri dari serangan kotoran yang dilancarkan oleh Bubble dan juga sahabatnya. Mereka berempat langsung segera masuk ke dalam kantor Tuan Krab. Di sana SpongeBob yang ketakutan, dia berandai-andai bila ada Mermaid Man, pasti kejahatan akan dimusnahkan dari perlautan. Namun Tuan Krab langsung pergi ke lemari rahasianya, yang dimana tempat rahasia tersebut telah menyimpan keempat kostum superhero yang melawan segala jenis bentuk kejahatan. Lalu mereka berempat langsung mengenalkan satu persatu tentang kostum pahlawan dengan bangganya seperti Mermaid Man. SpongeBob kemudian melemparkan senjata shurikennya ke arah Bubble Bass. Namun ternyata senjata tersebut berhasil ditiup hingga membuat SpongeBob terkena senjata shurikennya sendiri. Kini giliran Tuan Krab menggunakan cakar kepitingnya. Namun serangan itu lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Dirty Bubble. Tentu saja karena tangannya telah masuk ke dalam balon kotor itu, Tuan Krab sangat panik dan langsung segera berlari untuk membersihkan capit kepitingnya agar tidak ternoda oleh kotoran yang menempel. Berikutnya adalah Squidward yang menyerang menggunakan serangan gelombang getaran negatif. Namun dengan sangat mudahnya Dirty Bubble berhasil mementalkan serangan itu kepada Squidward dan membuatnya terlempar. Kini hanya Patrick saja yang belum menyerangnya, karena sekarang Patrick adalah satu-satunya harapan terakhir bagi mereka. Namun nyatanya saat si Patrick mencoba kekuatannya dengan cara menekan tubuhnya, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Bubble Bass dan juga Dirty Bubble ketawa habis-habisan. Hingga disinilah satu serangan penuh dilancarkan yang membuat mereka bertiga menjadi kotor. Terlihat setelah banyak mengeluarkan serangan, Dirty Bubble mengatakan kepada Bubble Bass bahwa dia hampir kehabisan kekuatan serangan kotornya. Bubble Bass yang sekarang menikmati kejahatannya telah memiliki sebuah ide untuk mengisi kekuatannya lagi, yaitu dengan pergi ke rumah Plankton. Di sana Bubble Bass langsung membeli semua menu yang ada di restoran Plankton dengan memberikan uang terlebih dahulu. Plankton kemudian memberikan semua menu yang sebelumnya telah dipesan. Saat Dirty Bubble memakannya, ternyata kekuatan dan tenaganya telah bertambah dengan sangat pesat. Menurut Bubble Bass bahwa restoran ini menyediakan makanan yang busuk, sehingga Dirty Bubble pun sangat menyukai makanan itu untuk meningkatkan kekuatan kotornya. Tak henti-hentinya Dirty Bubble memakannya karena dia tahu makanan ini bisa membuat dia sangat kuat. Bahkan setelah bermenit-menit memakannya, kini tubuhnya semakin lebih membesar daripada sebelumnya.
dia pun bernafsu lagi untuk mencari makanan tersebut. Bahkan saat Plankton sedang menghitung duitnya, langsung diinjak oleh Dirty Bubble setelah menghancurkan tembok rumahnya. Lalu Dirty Bubble yang masih lapar langsung melahap seluruh makanan yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Plankton, dan membuat Bubble Bass kini semakin ketakutan karena perutnya sudah terisi penuh. Setelah menghabiskan seluruh makanan itu, kini Dirty Bubble telah menjadi gelembung besar yang perutnya diisi oleh makanan dari Plankton. Namun hal itu tidak berselang lama karena akibat makan terlalu berlebihan membuat lubang-lubang kecil timbul di tubuhnya, sehingga akhirnya Dirty Bubble pun meledak. Lalu di sini Bubble Bass berjanji bahwa dia tidak akan dikendalikan lagi oleh kejahatan apapun. Ibunya kemudian telah datang dan menyeret anaknya untuk segera pulang dan membersihkan tubuhnya yang kotor. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.